Bantai Madiun Putra FC 6-1, Persibo kokoh di puncak klasemen. Menikmati cumi kerang udang saus tiram di warung Nyifood Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro, apa kabar? Kembali paket informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Ayun Sari Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Persibo Bojonegoro kembali mendapatkan hasil positif dalam laga lanjutan Liga 3 Jawa Timur. Kali ini Laskar Angkling Dharma membantai Madiun Putra FC dengan skor 6-1. Hasil ini membuat Persibo kokoh di puncak klasemen. Persibo Bojonegoro membantai Madiun Putra FC 6-1 dalam laga lanjutan Liga 3 Jawa Timur yang berlangsung di Stadion Letjen Haji Sudirman Bojonegoro pada Jumat sore. Kemenangan ini sekaligus mengokohkan posisi tim berjuluk Laskar Angkling Dharma ini di puncak klasemen Grup N. Sejak peluit babak pertama, Persibo langsung tampil menyerang. Gol tuan rumah dibuka oleh gol Bayu Nugroho pada menit ke-14. Sundulan keras dari umpan sepak pojok Roni Rosyadi berhasil merobek gawang Madiun Putra FC. Tak berselang lama, Bayu Nugroho kembali menggandakan keunggulan Persibo pada menit ke-17. Lagi-lagi tendangan akurat sepak pojok Roni Rosyadi berhasil dimanfaatkan menjadi gol oleh Bayu Nugroho. Pada menit ke-25, tim tamu berhasil memperkecil ketertinggalan melalui sepakan kaki Bayu Setiawan. Gol Madiun Putra FC ini tercipta setelah memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Persibo. Skor 2-1 bertahan hingga babak pertama selesai. Pada babak kedua, tim asuhan Iwan Setiawan langsung tampil impresif dan terus menggedor pertahanan Madiun Putra FC. Hasilnya, menit ke-59, Bayu Nugroho kembali menghujam gawang lawan setelah memanfaatkan muntahan bola yang membentur mistar gawang. Gol keempat Persibo tercipta melalui tendangan jarak jauh yang dilakukan oleh Ananda Dea Bagus di menit ke-83. Tendangan keras Dea Bagus sempat membentur mistar gawang dan memantul jauh ke atas. Namun, bola yang dikira keluar lapangan oleh penjaga gawang Madiun Putra FC, Atelia Benedito, justru turun dan masuk ke gawangnya. Skor 4-1 untuk keunggulan Persibo Bojonegoro. Unggul jauh justru tak mengendorkan serangan Persibo. Bayu Nugroho kembali merobek jala Madiun Putra FC pada menit ke-84, sekaligus menjadi gol keempat yang dicetaknya dalam pertandingan ini. Tepat di penghujung laga, tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti mencatatkan nama Filippo Inzaghi di papan skor. Gol ini sekaligus menggenapi kemenangan Persibo menjadi 6-1. Atas hasil ini, Persibo kokoh di puncak klasemen Grup N dengan raihan 13 poin, yakni 4 kali menang dan 1 kali imbang. Sementara Madiun Putra FC masih duduk di posisi kedua dengan skor 9 poin. Asisten pelatih Persibo Bojonegoro Agus Supriyanto mengaku bersyukur atas hasil ini. Ia juga mengapresiasi permainan tim Madiun Putra FC yang dinilai juga berpeluang besar lolos ke babak selanjutnya. Sebelumnya saya terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita bisa memaksimalkan hasil poin 3 kita. Intinya kita akhirnya punya peluang besar untuk lolos ke babak berikutnya. Dan yang tak kalah penting, kita juga sangat mengapresiasikan sama pemain liga kita. Pada saat kita dikasih kesempatan, mereka bisa menunjukkan. Ya, alhamdulillah. Dan kita juga sangat respect dengan tim lawan, karena tim lawan juga tim bagus, karena Madiun kan salah satu kandidat kuat yang lolos di babak berikutnya. Sementara itu, Bayu Nugroho yang memborong 4 gol pada laga ini menyampaikan hasil ini berkat kerja keras tim setelah pada laga sebelumnya hanya mendapatkan hasil imbang melawan Inter Pemuda Kediri. Alhamdulillah, yang pertama sangat bersyukur kepada Allah karena mungkin secara pribadi saya
diberi mudah. Tanpa campur yang kuasa, saya kira saya dan tim tidak akan pernah bisa meraih hasil seperti ini. Semua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mungkin hasil baik ini mungkin terlepas dari kerja keras teman-teman semua. Setelah kemarin kita di pertandingan sebelumnya diberi hasil yang kurang, alhamdulillah hari ini kita diberi kemudahan. Terlepas dari itu juga kita masih banyak kekurangan juga. Mungkin ke depan kita akan terus perbaiki melalui program dari pelatih. Semoga ke depan kita terus bisa meraih yang terbaik. 4 gol dipersembahkan untuk siapa? Saya tidak pernah berpikir gol ini buat saya pribadi. Gol ini buat tim, buat teman-teman, buat rekan-rekan semua supporter dan semua masyarakat Bojonegoro semua. Pada pertandingan selanjutnya, Persibo akan kembali melakoni laga melawan Persatu Tuban di Stadion Letjen Haji Sudirman pada hari Minggu 17 Desember 2023. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, berbagai jenis logistik untuk pemilu serentak 2024 mulai berdatangan di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Meski demikian, KPU masih kekurangan ribuan kotak suara. Bahkan logistik seperti surat suara dan sejumlah form lainnya hingga kini belum dikirim. Berbagai persiapan terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban untuk menyambut gelaran pemilu serentak 14 Februari 2024 mendatang. Kondisi tersebut seperti yang terpantau di gudang logistik KPU Tuban di Jalan Manunggal, Kelurahan Gedong Ombo, Kecamatan Semanding, Sabtu pagi. Logistik pemilu seperti bilik suara, tinta, segel, bantalan coblos, serta ATK sudah dikirim lengkap 100% di gudang setempat. Sementara kotak suara baru dikirim 66%. Dari kebutuhan sebanyak 18.450 kotak suara, KPU Tuban baru menerima sebanyak 12.135 kotak suara, sehingga masih kurang 6.315 kotak suara. Sedangkan untuk logistik surat suara, form daftar pasangan calon dan daftar calon tetap, serta form plano dan A4 hingga kini belum dikirim. Ketua KPU Tuban, Fatul Iksan mengatakan, logistik surat suara diperkirakan baru tiba di gudang logistik KPU setempat pada awal bulan Januari 2024 mendatang. Pasalnya, surat suara DPRD Kabupaten Tuban baru dijadwalkan cetak pada 22 Desember 2023. Sedangkan untuk surat suara DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, dan surat suara calon presiden dan wakil presiden diperkirakan datang pada pertengahan bulan Januari 2024 mendatang. Kalau surat suara itu mulai 1 Januari itu sudah ada yang sudah datang. Karena kalau untuk surat suara DPRD Kabupaten Tuban itu kemarin jadwalnya sekitar tanggal 22 Desember ini sudah cetak. Distribusinya perkiraan Januari, 1 Januari. Kalau yang surat suara yang RI, Provinsi, DPD itu pertengahan Januari. Untuk di jadwalnya sendiri yang dalam waktu dekat ini datang logistik apa Pak? Yang waktu dekat ini yang ya kekurangan kotak suara. Meski hingga sebagian logistik masih belum dikirim, KPU Tuban optimis seluruh kekurangan logistik pemilu akan tiba sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, Densus 88 tangkap seorang terduga teroris di Ngawi. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia.
Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Berdasar keterangan warga sekitar, penangkapan terhadap terduga terorisme terjadi pada pukul 7.30 WIB pada Sabtu pagi. Terduga disergap oleh tim Densus 88 di sebuah jalan desa Semen, Kecamatan Paron Ngawi, setelah mengantarkan sekolah salah satu anaknya. Sejumlah warga mengaku menyaksikan saat proses penangkapan terduga pelaku tersebut, yakni tim Densus 88 mengendarai 3 unit mobil dan sebuah sepeda motor. Saat sampai di lokasi, tim Densus 88 langsung melakukan penyergapan dan mengamankan terduga pelaku terorisme serta langsung dimasukkan ke dalam salah satu mobil. Tidak ada perlawanan dari terduga pelaku saat dilakukan penangkapan. Bukan kendaraan itu awalnya seperti apa tadi? Ya nggak tahu, soalnya dari arah sana ada mobil 3, yang satu udah nyegat di depan, yang satu di tengah pas pertigaan, yang satu belakang sini. Kan cuma lihat dari situ nggak terlalu jelas. Terus ada orang tiba-tiba langsung diberhentiin, orang banyak langsung diringkuk masuk mobil. Tanpa ada perlawanan, tanpa ada omongan. Jadi dari arah utara itu ada mobil 3 itu ya, Bu? Iya. Terus ada motor 1, terus habis itu udah langsung dibawa sana, terus nggak lama kemudian yang naik motor tadi ke sana kayaknya ke rumahnya. Tapi nggak tahu itu terduga pelaku apa gitu, nggak tahu. Yang motornya kenceng nggak Mak tadi waktu sebelum ditangkap? Enggak. Jalan pelan-pelan gitu ya? Cuma pelan-pelan doang. Jadi tidak ada perlawanan yang ditangkap itu? Sendiri ya? Sendiri.
Sementara setelah melakukan penangkapan, tim Densus 88 juga melakukan penggeledahan terhadap rumah terduga pelaku. Berdasar keterangan warga sekitar rumah pelaku, jika pelaku terkesan tertutup dan jarang berkomunikasi dengan warga sekitar. Terduga pelaku hanya beraktivitas menanam sayuran setiap harinya. Densus tadi sehari-hari kerja apa, Pak? Tani. Tani? Dia sering keluar, kumpul warga gitu? Jarang. Jarang juga? Kalau saya ajak jalan-jalan Pak, jarang. Belum pernah, Mas. Saya pernah kelindang-kelindang dolan, ngobrol-ngobrol. Oh, sering ada tamu di rumah situ, Pak? Ada, tahu. Pernah. Pernah ada gitu? Pernah ada, pakai mobil gitu? Iya, pakai mobil. Oh, gitu. Iya. Dengan tetangga gimana? Dengan tetangga? Ya biasa. Apa? Jadi jarang bergaul dengan tetangga, Pak ya? Jarang keluar gitu, jarang ya. Keluar ke masjid, terus sekolah, tani. Oh gitu. Kesehariannya seperti apa, Pak? Itu berkebun. Itu udah aja nyambi anak sekolah. Sekolah gitu. Tiga. Anaknya berapa, Pak? Tanya tuh 6. Di sini 3. Biasa kalau tamu itu datangnya waktu malam atau siang? Siang. Oh siang, tapi memang rombongan gitu? Iya. Ada 8 orang. Satu pakai mobil apa? Ya, mobil. Sampai masuk sini? Mobil? Enggak, ya cuma masuk itu rumahnya itu aja. Terduga pelaku yang diketahui bernama Slamet Utoyo, UW, 51 tahun, warga Tangerang. Terduga pelaku tinggal di rumah tersebut sekitar 2 tahun terakhir. Sebelumnya berdomisili di Tangerang. Diakui warga jika terkadang 1 hingga 2 kali setiap 5 bulan selalu dikunjungi beberapa orang dari luar kota. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu, tim Densus 88 anti teror melakukan penggeledahan terhadap salah satu rumah yang ada di Kecamatan Paron, Ngawi. Sejumlah barang yakni beberapa ponsel dan laptop milik terduga pelaku diamankan. Sebuah rumah yang ada di Dusun Cungbelut, RT 4 RW 11 Desa Semen, Kecamatan Paron, Ngawi, digeledah oleh tim Densus 88 anti teror. Penggeledahan ini dilakukan menindaklanjuti hasil penangkapan salah satu terduga teroris. Kepala Desa Semen, Suyanto, menjelaskan jika salah satu penghuni rumah tersebut diamankan oleh tim Densus 88 usai mengantar anaknya sekolah. Diduga pelaku yang diketahui bernama Slamet Utoyo UW, 51 tahun, warga Tangerang. Terduga pelaku tinggal di rumah tersebut sekitar 2 tahun terakhir, yang sebelumnya berdomisili di Tangerang. Menurutnya, terduga pelaku yang merupakan warga Tangerang, Banten tersebut menikah dengan salah satu warganya, yakni IAM, 48 tahun, dan telah memiliki 6 orang anak. Dalam penggeledahan tersebut, sejumlah barang bukti yakni ponsel dan laptop milik terduga pelaku diamankan. Emang betul ada penggeledahan di desa ini, Pak? Iya, ini tadi jam berapa tadi? Jam 9-an. Tidak tahu sebelumnya ya, tahu-tahu udah ada di sini untuk menunjukkan umatnya sini. Itu penggeledahan tentang apa, Pak? Katanya terjaring teroris dari Densus 88 Jakarta. Polsek pun tidak tahu. Kalau yang bersangkutan berada di sini sudah lama, domisili sini memang? Saya kurang tahu, kayaknya ini kan akhir-akhir itu kayaknya 2 tahun, tapi belum kakak sini, ini masih Tangerang. Pak RT kesini katanya mau ini hanya melahirkan saja, nanti ke Tangerang lagi. Ini rumah siapa, istrinya atau siapa? Ini ibunya. Rumahnya. Orang tua dari istri? Dari istri. Istrinya ya. Terus yang dibawa yang laki, Pak? Iya. Tapi waktu kesini tuh laporan ke RT sama kelurahan nggak, Pak? Enggak, cuman kan nanti kan lama di sini kan ditanyain sama Pak RT. Enggak, ini mana aja lahiran aja, nanti setelah lahiran ke Tangerang lagi. Yang diambil apa aja, Pak, di sini, Pak, tadi, Pak? Wah, kurang tahu ya. Saya tadi nggak ikuti. Tadi diamankan waktu kapan itu, Pak? Informasinya? Ngantar anak sekolah jam berapa? Jam 7 kan? Ngantar 7 pagi. Oh, ditangkapnya di sini ya? Di sebelah itu ya, di Desa Semen. Sebelumnya, seorang terduga pelaku terorisme diamankan di Desa Semen, Kecamatan Paron, Ngawi pada Sabtu sekitar pukul 7.30. Belum diketahui terduga pelaku tersebut terafiliasi dengan jaringan mana. Ito Wahyu, JTV,
Ngawi. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, harga ikan laut di sejumlah pasar ikan tradisional di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Lonjakan tertinggi berlaku pada rajungan yang mencapai 2 kali lipat dibanding harga normal. Meskipun demikian, harga sejumlah jenis ikan laut masih relatif stabil. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga berbagai jenis ikan laut di sejumlah pasar ikan tradisional di Kabupaten Tuban mulai merangkak naik. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di Pasar Ikan Tradisional Desa Kradenan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Jumat pagi. Kenaikan tertinggi berlaku pada rajungan. Hewan laut bercangkang keras mirip kepiting ini melonjak 2 kali lipat. Jika biasanya harga rajungan hanya berkisar Rp55.000 sampai Rp60.000, namun kini telah menyentuh Rp110.000 per kilogram. Meski demikian, sejumlah ikan laut lain masih relatif stabil. Ikan toge misalnya, kini masih dijual Rp20.000 per kilogram, ikan kakap putih Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogram, sedang ikan kakap merah besar Rp60.000 per kilogram. Lalu ikan tuna kini dihargai Rp20.000 per kilogram, ikan tongkol Rp25.000 per kilogram, ikan bawal Rp65.000 per kilogram, ikan dorang Rp60.000 per kilogram, dan rajungan Rp110.000 per kilogram. Selain itu, cumi-cumi dijual Rp30.000 sampai Rp45.000 bergantung ukurannya. Lalu udang Rp70.000 per kilogram. Selain ikan toge, kakap putih, kakap merah, kerapu, pokoknya jenis kakap-kakapan Pak yang paling dicari kalau tahun baru. Harganya berapa Bu kalau saat ini? Apanya? Harga kakap itu? Kakap yang besar 70, yang kecil 30, 25. Tergantung jenis besar kecilnya Pak. Ikan tuna ini? Ikan tuna ini 30, kadang 35, kadang sampai 40 barang. Namun para pedagang mulai bersiap-siap menaikkan harga ikan laut. Puncak lonjakan harga diperkirakan terjadi 3 hari jelang malam Tahun Baru, mencapai Rp10.000 per kilogram. Hal ini disebabkan tingginya permintaan ikan laut, sementara stok barang minim. Kan kalau ambil Tahun Baru itu ya mahal, jadi nggak dinaikin sendiri, kan pulahan juga naik. Itu udang Bu? Udangnya 70, 65, tergantung besar kecil. Nanti kalau mendekati Tahun Baru naik gitu biasanya? Iya, biasanya naik semua Pak. Itu karena apa Bu? Stoknya nggak ada, jadi berebutkan buat bakar-bakar. Kan peminatnya banyak, stoknya sedikit. Kenaikan harga ikan laut ini sudah biasa terjadi setiap mendekati pergantian tahun. Banyaknya masyarakat menggelar pesta sambil bakar-bakar ikan menyebabkan harga ikan laut melonjak drastis. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, CTV Tuban. Informasi kuliner, menikmati cumi kerang udang saus tiram di warung Nyifood Tuban akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami segera kembali. Apa isinya? Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas.
berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab, dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda pecinta makanan hasil laut, belum lengkap rasanya jika belum mampir ke warung Nyifood yang ada di Kabupaten Tuban. Dengan menu andalan cumi kerang udang saus tiram, tempat ini ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai daerah. Penasaran seperti apa kelezatannya? Dan berikut liputannya untuk Anda. Anda penggemar makanan hasil laut? Belum lengkap rasanya jika belum mampir dan mencicipi masakan warung Nyifood yang ada di Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Warung yang ada di tepi jalur alternatif Jawa Timur, Jawa Tengah ini menyediakan berbagai olahan makanan hasil laut. Di antaranya kerang, udang, cumi-cumi, rajungan, serta berbagai jenis ikan laut lainnya. Namun yang paling ngehits di warung ini adalah menu cumi kerang udang saus tiram. Proses memasaknya cukup simpel. Cumi kerang udang segar yang telah dibersihkan ditumis bersama bumbu lengkap, saus tiram, bawang bombay, margarin, serta potongan jagung manis. Setelah itu bumbu bersama seafood diaduk-aduk hingga matang dan bumbunya meresap. Paket keroyokan cumi kerang udang ini dibanderol mulai Rp35.000 untuk porsi 2 orang hingga Rp100.000 untuk porsi 6 orang. Rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau serta bahannya yang masih fresh membuat tempat ini menjadi jujukan para pecinta seafood. Mutohar, salah satu pecinta seafood, mengaku suka dengan menu cumi kerang udang saus tiram di tempat ini meski baru pertama kali datang. Selain rasanya yang khas, ia mengaku juga bisa memesan menu keroyokan yang bisa disantap bersama-sama dengan teman-temannya. Saus tiram, khasnya di sini yang baru. Rasanya gimana sih, Mas? Dari rasanya itu enak. Jadi rasanya tidak, mungkin cocok untuk anak-anak juga ya, karena tidak terlalu pedas, bisa request juga rasanya. Ini baru pertama kali kesini atau bagaimana, Mas? Baru pertama, ini soalnya warung ini juga baru yang ada di Jatirogo. Kenapa kok ingin mencoba di sini? Karena saya suka makanan yang seafood.
Jadi ketika ada warung-warung baru yang seafood itu, ya otomatis saya untuk uji coba. Kalau enak ini akan menjadi langganan lagi kalau pas lewat. Terus setelah mencoba tadi rasanya gimana? Ini enak, jadi recommended lah untuk yang mungkin lewat di Jatirogo, yang mau ke Rembang itu lewat Jatirogo bisa coba di warung enak. Di tempat ini juga disediakan menu olahan laut lainnya seperti ikan laut bakar seperti kakap, kerapu, baronang hingga kepiting dan rajungan. Anda juga bisa memilih bumbu sesuai dengan selera. Di antaranya bumbu saus padang, saus tiram, lada hitam, asam manis hingga bumbu kari. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai 12 ribuan untuk kerang-kerangan, 15 ribuan untuk ikan laut, 18 ribuan untuk cumi dan udang, serta 50 ribuan untuk kepiting dan rajungan. Di sini yang kita jual spesialis makanan seafood, udang, cumi, kepiting, rajungan, dan juga ikan bakar. Untuk harganya mulai berapa? Harganya kita ada mulai dari 12 ribuan untuk kerang-kerangan, kemudian ada juga ikan dari mulai 15.000 sampai 35. Kemudian kepiting juga tergantung size, kemudian rajungan juga kerang-kerangan yang berat. Untuk yang paling hit apa sih Mas? Yang paling disukai pelanggan di sini untuk saat ini? Kalau menu makanan laut itu bahannya sih rata-rata suka ya, terutama kerang-kerangan, cumi dan udang. Cuma untuk sausnya itu paling suka dengan saus jenis saus padang. Pada hari biasa, warung ini mampu menjual hingga 80 porsi, sementara pada hari libur laku hingga 120 porsi. Tak hanya dari lokal Tuban, para pelanggan juga datang dari Bojonegoro serta Blora dan Rembang, Jawa Tengah. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipinya? Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, Pemkab Ngawi telah menyelesaikan puluhan titik pembangunan dan peningkatan instalasi jaringan dalam pemenuhan ketersediaan air minum dan air bersih bagi masyarakat setempat. Pembangunan sarana kebutuhan air ini juga menjadi salah satu upaya Pemkab Ngawi dalam menangani permasalahan stunting. Pemkab Ngawi melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DPRKP tahun ini telah menyelesaikan pembangunan terhadap 36 titik sarana pemenuhan air bersih dan air minum dengan nilai alokasi anggaran mencapai 11 miliar rupiah. Meliputi pembangunan sistem instalasi, tower, dan penambahan sambungan rumah atau SR sebanyak 14 titik. Selanjutnya peningkatan untuk kapasitas dan suplai air di 8 titik, serta perluasan di 14 titik dan ada pengembangan sambungan rumah SR sebanyak 2.178. Kabid Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina menjelaskan ada 2 program yang akan dilaksanakan dalam pemenuhan air bersih, yakni dalam program Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat atau PAMSIMAS. Menurutnya, penyediaan sarana atau fasilitas tersebut sebagai upaya pemenuhan terhadap kebutuhan air bersih dan penanganan stunting. Direncanakan pada tahun 2024 mendatang akan ada lagi bentuk intervensi yang sama. Kita dari pemerintah Kabupaten Ngawi untuk pemenuhan air bersih maupun air minum ada 34 titik yang terdiri dari 14 pembangunan sistem instalasinya baik SR-nya maupun tower dan suplai airnya. Kemudian peningkatan juga ada 8, itu juga terkait sama sistem dan penambahan SR. Kalau peningkatan itu untuk pemenuhan suatu titik di daerah yang kekurangan dari pemenuhan kebutuhan. Kemudian untuk perluasan kita ada 14 titik desa yang kita sudah kembangkan SR-nya. Dan untuk pemenuhan kebutuhan ini insya Allah untuk kategori kemiskinan ekstrim maupun stunting kita pemenuhannya di sana. Dan untuk pengembangan SR keseluruhan ada 2.178 SR yang sudah kita kembangkan. Terus untuk target di tahun 2024? Target 2024 kita masih ada tematik stunting, itu kita ada 34 titik
baik itu pembangunan, peningkatan maupun perluasan untuk intervensi air bersih dan air minumnya. Karena bersifat hibah, nantinya akan diswakelolakan kepada masyarakat melalui kelompok keswadayaan masyarakat atau KKM. Harapannya program tersebut dapat memenuhi akan kebutuhan air minum dan bersih masyarakat. Diketahui ketersediaan air minum dan air bersih masih menjadi kendala di sejumlah desa di Kabupaten Ngawi. Terlebih saat musim kemarau, ini karena wilayah perbukitan kapur. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.